Halo semua, ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Di video ini saya khusus mau menjelaskan beberapa hal yang sering terjadi simpang siur dalam hal penggunaan FAT-M, karena beberapa kali masih juga saya jumpai teman-teman yang setelah membeli FAT-M ternyata kebingungan cara menggunakannya. Yang paling sering pertanyaan saya terima itu barangnya tidak berfungsi, bagaimana caranya supaya bisa berfungsi. Jadi intinya FAT-M itu ada dua macam. FAT-M DX itu untuk mikrofon dynamic dan ribbon. Sedangkan FAT-M CX itu untuk mikrofon kondenser. Untuk DX maupun CX itu membutuhkan phantom power. Jadi untuk DX maupun CX itu keduanya membutuhkan kabel XLR to XLR. Ini yang diarahkan ke audio interface-nya atau ke mixernya yang ada phantom power-nya. Kemudian ini ke mikrofonnya. Posisi dari FAT-M-nya idealnya memang dipasang di mikrofonnya. Seperti ini ya. Kalau ini kan dipasang di pantatnya, kita sebut pantat saja ya. Kita pasang di pantatnya Rode PodMic ini. Untuk mikrofon-mikrofon yang lain mungkin ada beberapa yang mikrofonnya itu on frame. Jadi saat membuat videonya, mikrofon itu menjadi salah satu komponen yang penting yang kalau dicolok FAT-M di pantatnya akan berkurang estetikanya atau secara keindahan akan berkurang. Boleh saja tidak dipasang di mikrofonnya, bisa dipasang di audio interface-nya, atau bisa juga in between, di antara keduanya. Jadi dari mikrofon, colok kabel XLR, kemudian dicolok FAT-M, dicolok kabel XLR lagi, baru masuk ke audio interface atau ke mixer. Itu juga bisa. Jadi tidak dicolok di mikrofonnya, tidak juga di audio interface atau mixer, tapi di tengah-tengah. Jadi seperti kabelnya dipotong, kasih FAT-M di situ. Jadi sekali lagi, CX maupun DX membutuhkan phantom power, dan hanya kabel XLR to XLR yang bisa menghantarkan phantom power. Kalau kabel yang satunya XLR, tapi yang ke mixernya menggunakan jack Akai atau jack unbalance, phantom power tidak akan sampai. Ada juga teman-teman yang karena melihat video lain yang menggunakan FAT-M di soundcard V8, itu kemudian tanpa konfirmasi ke saya, tanpa bertanya dulu, langsung membeli FAT-M, lalu dia pasang di mikrofonnya dengan menggunakan jack 3,5 mili, seperti yang bawaannya mikrofon-mikrofon yang entry level, seperti BM800, BM700, itu mereka menggunakan XLR to 3,5 mili. Memang ada peluang untuk berfungsi, tapi tidak 100% akan berhasil. Karena apa? Karena phantom power yang ada pada preamp yang tidak menggunakan XLR, yang tidak ada tulisannya phantom power available, yang tidak ada tulisan 48 volt, itu artinya dia tidak memiliki voltase 48 volt untuk mikrofonnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang memiliki satu supply DC power, tapi hanya kecil sekali, di bawah 5 volt. Ada yang 2,5, ada yang 3,5 volt, dan ampernya juga kecil. Fungsinya untuk memberi tenaga pada ECM, Electret Condenser Microphone. Bukan mikrofon kondenser yang diafragmanya besar, bukan large diaphragm condenser. Apakah berpeluang untuk berbunyi di soundcard V8? Bisa juga, tapi itu sangat tergantung dari semikonduktor, karakter semikonduktor yang digunakan pada FAT-M, karena karakternya ada beberapa perbedaan. Tapi bisa diakalin dengan menggunakan external phantom power. Jadi dari mikrofon masuk ke phantom power, baru masuk ke soundcard V8. Tapi itu pun hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan bisa
sebagus kalau kita menggunakan internal phantom power. Karena biasanya preamp yang tidak memiliki phantom power itu juga biasanya pada umumnya itu adalah preamp yang di entry level, yang kelasnya bukan kelas A, bukan kelas A, tapi bisa di kelas B, kelas C, atau kelas D. Bukan preamp yang benar-benar very low noise. Kira-kira penjelasan seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah membeli dan menggunakan FatM. Feedback dari kalian juga sangat bermanfaat bagi saya. Saya juga berharap teman-teman memberikan feedback yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan kalian atau harapan-harapan kalian terhadap penggunaan inline amplifier atau mic activator atau pengeras suara mikrofon yang dipasang sebelum masuk ke sound card atau ke mixer. Kalau kalian punya keinginan, silahkan sampaikan ke saya. Misalnya, saya ingin menggunakan FatM ini untuk lavalier, bisa atau tidak. Atau saya ingin menggunakan FatM ini di wireless microphone, bisa atau tidak. Dari masukan teman-teman nanti, saya akan filter, saya akan kumpulkan, tentu saya akan tampung. Dan jika memang banyak yang menginginkan hal yang sama, saya akan meng-create sirkuit yang aman, yang tentu saja masih berada di kelas A, preamp kelas A, artinya yang low noise, yang no coloration. Saya akan buat supaya aspirasi atau masukan dari teman-teman bisa terwujud. Kemudian ada juga keluhan satu teman yang menggunakan FatMCX yang frekuensi low-nya seperti terpangkas. Memang ada beberapa request dari teman-teman yang ada di PH yang talentnya adalah anak-anak dan wanita, yang lokasinya banyak interference dari arus AC dan humming, minta untuk dibuatkan FatMCX dengan low cut filter 200 Hz. Ada yang 80 Hz, ada yang 100 Hz. Dan kadang-kadang ada kelemahan dari kami untuk tidak memberikan tanda khusus sehingga bisa tertukar. Tapi saat ini sudah saya berikan identifikasi khusus sehingga tidak akan lagi ada kasus FatMCX yang customized tertukar dengan yang non-customized. Sehingga semua FatMCX yang dikirim tanpa ada permintaan khusus itu akan memiliki karakter suara yang sama, yang tidak ada coloration yang ditambahkan di situ, dan juga dengan gain yang besarnya sama. Sekali lagi, saya minta maaf karena ada 1-2 kasus yang berhubungan dengan ketidaktelitian dalam pengiriman, sehingga ada ketidaksesuaian performance dengan harapan dari teman-teman. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, teman-teman bisa lebih percaya diri, lebih clear, tidak ada kesalahpahaman lagi, sehingga nanti kalau ingin menggunakan FatM, bisa memilih FatM dengan tepat, FatM yang mana yang dibutuhkan, dan jika butuh customize, silahkan kontak ke Om Tekno. Tentu akan ditanggapi. Kalau memang bisa di-customize sesuai dengan permintaan dari teman-teman, kita akan melakukan customize perubahan untuk memenuhi permintaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Teman-teman yang belum subscribe, saya berterima kasih kalau teman-teman berkenan untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya sehingga mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di channel Om Tekno ini. Sampai jumpa di video berikutnya.